Dari reruntuhan Danau Como ke kepemilikan Jarum. Siapa sangka, sebatang rokok kretek dari Kudus bisa berhembus hingga menyulut bara ambisi di jantung sepak bola Italia. Di tepi Danau Como yang mempesona, berdiri sebuah klub dengan sejarah patah, Como 1907. Klub ini didirikan pada 1907 dan sepanjang sejarahnya, Como lebih dikenal sebagai tim yoyo, naik turun kasta. Mereka sempat mencicipi Serie A beberapa kali, namun tak pernah benar-benar menjadi kekuatan utama. Takdir terberat menghantam pada awal abad ke-21. Setelah musim terakhir yang kelam di Serie A, 2002-2003, Como terjerembab ke Serie B dan dililit krisis keuangan akut. Puncaknya, pada Desember 2004, klub dinyatakan bangkrut. Dipaksa mengulang dari nol, Como terdegradasi ke Serie D. Harapan sempat muncul saat klub ini dibeli oleh istri mantan pemain Chelsea Michael Essien, Akosua Puni Essien pada 2017. Namun ekspektasi tak berbuah hasil. Como kembali terseok di kasta bawah dan kehilangan arah. Di tengah kekacauan ini datanglah sebuah tawanan yang kelak mengubah segalanya. Pada April 2019, SE Entertainment, perusahaan yang didukung oleh konglomerasi raksasa Indonesia, Grup Jarum, mengambil alih klub. Nilai akuisisi klub yang sudah diambang kematian itu sangat rendah, hanya 850.000 euro. Tujuan awalnya cukup sederhana, produksi konten untuk Mola TV. Namun biaya membengkak dan klub berkembang terlalu cepat. Strategi pun berubah. Mirwan Suarso, salah satu motor di balik proyek ini, mengatakan bahwa mereka tidak lagi sekedar bertahan, melainkan membangun secara profesional. Mereka menanamkan filosofi stabilitas keuangan dan investasi jangka panjang. Como yang dulu lemah dan kacau, kini bertransformasi menjadi entitas yang percaya diri. Perjalanan Como di bawah kendali baru dimulai dengan Rocket Launch. Musim 2018-2019, promosi dari Serie D ke Serie C. Musim 2020-2021, menjadi juara Serie C dan promosi ke Serie B. Musim 2023-2024, finish sebagai runner-up Serie B dan secara otomatis naik ke Serie A. Dalam kurun waktu 5 tahun, Como melompat dari jurang Serie D ke puncak Serie A. Ini bukan sekedar promosi, tetapi transformasi karakter total, strategi bisnis startup dan valuasi $1 miliar Amerika Serikat. Keberhasilan Como adalah studi kasus manajemen modern, jauh berbeda dari klub-klub tradisional di Eropa. Di balik setiap operan dan gol, terselip lembar-lembar strategi corporate Grup Jarum. Como dikelola layaknya startup. Klub tanpa utang, ini adalah fondasi utama. Tidak seperti banyak klub Eropa yang bergantung pada pendanaan negara atau terjerat utang besar. Como hanya menggunakan penyertaan modal. Setiap langkah bisnis dihitung dengan presisi. Target valuasi. Tujuan mereka bukan hanya trofi di lemari, tetapi valuasi $1 miliar di pasar. Klub dikelola sebagai bisnis mandiri dengan merekrut talenta manajemen top, termasuk Michael Gendler, mantan marketing Inter Milan. Pendapatan terintegrasi. Target pendapatan klub dalam waktu dekat berada di kisaran 55 hingga 65 juta euro. Angka ini bukan semata dari tiket dan hak siar, tetapi dari integrasi bisnis. Menjual gaya hidup. Stadion Giuseppe Siniglia, peninggalan era Mussolini, disulap menjadi pusat gaya hidup premium dan destinasi wisata. Akan dibangun 14 restoran, food court, 2 kolam renang dan area komersial 3 lantai. Ini adalah model bisnis yang mengubah stadion menjadi aset yang menghasilkan uang setiap hari, bukan hanya pada hari pertandingan. Investor bintang, jaringan modal dan reputasi. Salah satu strategi paling cerdas adalah melibatkan nama besar sebagai pemilik saham minoritas. Thierry Henry, Rafael Varane, dan CS Fabregas tak hanya menjadi wajah klub, tetapi juga penguat ekosistem bisnis. Mereka adalah bagian dari jaringan modal dan komunikasi publik. Kehadiran mereka mendongkrak reputasi dan membuka akses ke pasar internasional. Pemilikan mereka didasarkan pada partisipasi aktif, menciptakan ekosistem yang sehat dan bebas politik. Fabregas, sang arsitek taktis dan investasi. Peran Fabregas dalam proyek ini jauh melampaui pelatih biasa. Ia adalah arsitek jangka panjang dan investor. Transisi cepat di pinggir lapangan. Fabregas datang pada Agustus 2022 sebagai pemain sekaligus investor. Setelah pensiun, ia segera menjadi pelatih sementara. Karena belum memiliki lisensi, ia sempat menjabat sebagai asisten pelatih, mendampingi Ocean Roberts. Duet ini sukses membawa Como finish di posisi kedua Serie B.
Pada Juli 2024, Fabregas resmi diangkat sebagai pelatih kepala dengan kontrak 4 tahun penuh. Diberi wewenang lebih dalam rekrutmen dan keputusan strategi. Kebijakan transfer dan buangan yang bangkit. Fabregas melakukan satu keputusan berani di bursa transfer musim panas, menghabiskan 107 juta euro untuk membeli 11 pemain anyar. Ini menjadi rekor pengeluaran klub. Kebijakan ini dianggap boros, namun Fabregas membuktikan bahwa ini adalah investasi cerdas. Fokusnya adalah membangkitkan talentan muda dan pemain buangan dari klub besar. Kegilaan Nico Paz. Pemain pinjaman dari Real Madrid ini seolah menjadi sumber gol utama Como. Dari 11 gol yang dicetak Como musim ini, 8 diantaranya berasal dari kontribusi Nico Paz. Fabregas memuji mental juara Nico Paz, namun klub harus waspada. Real Madrid melalui Xabi Alonso berencana memulangkan Nico Paz menggunakan klausel buyback. Jesus Rodriguez, winger muda yang didatangkan dari Real Betis ini menunjukkan kreativitasnya. Fabregas memuji kecepatan dan kemampuan dribbling Rodriguez yang bahkan mencatatkan rata-rata dribble sukses per laga terbanyak, 2,1, melebihi Nico Paz. Jayden Adai, winger berusia 20 tahun ini menjadi aset masa depan. Sempat menjadi pahlawan kemenangan melawan Fiorentina dan diperebutkan oleh tim nasional Belanda dan Ghana. Kemenangan yang menulis ulang sejarah, pencapaian paling emosional adalah kemenangan meyakinkan 2-0 atas Juventus. Fabregas menyampaikan pidato bangga karena ini menjadi penantian lama selama 75 tahun. Terakhir kali Como meraih kemenangan atas Juventus adalah pada 1952. Kemenangan ini menjadi simbol bahwa Como bukan lagi klub yoyo yang rapuh. Pembuktian di Serie A dan karakter ultras keras. Musim 2024-2025 menjadi momen pembuktian. Como yang setahun lalu masih bergutat di Serie B, tampil sebagai kejutan dengan finish di posisi ke-10 klasemen Serie A, mengumpulkan 49 poin. Capaian ini membuat mereka setara dengan klub-klub mapan seperti Lazio dan Torino. Fabregas berhasil membentuk tim yang disiplin dan konsisten, bermain dengan karakter dan struktur yang jelas. Keberhasilan ini turut disambut baik oleh para penggemar. Ultras Lariani dikenal sebagai salah satu yang terkeras di Italia, bahkan dijuluki Milwan asal Italia. Mereka menunjukkan dukungan fanatik seperti melakukan away ke kandang AC Milan dengan lebih dari 4.000 penonton. Namun dukungan mereka datang dengan kritik yang tajam terhadap komersialisasi liga. Contohnya mereka memprotes keras rencana Serie A untuk memindahkan pertandingan Como kontra AC Milan ke Australia, Februari 2026, demi memperluas pasar. Protes itu diwujudkan dengan membentangkan spanduk raksasa bertuliskan "Mata uang euro", menyindir panitia liga yang dianggap lebih mengutamakan keuntungan, cuan, dibandingkan fair play. Protes ini secara ironis sejalan dengan filosofi Jarum, yang ingin klub dikelola secara sehat, bukan hanya mencari keuntungan finansial jangka pendek yang merusak integritas kompetisi. Warisan dan visi jangka panjang. Di balik semua hiruk-pikuk di tribun dan lapangan, Como 1907 telah diposisikan sebagai model klub masa depan. Sementara klub-klub lain di Eropa sibuk dengan masalah warisan dan utang, Como menari bebas di panggung Serie A dengan neraca yang sehat dan visi jangka panjang. Mirwan Suwarso menyatakan bahwa ini bukan tentang keserakahan, melainkan tentang memastikan kelangsungan hidup liga dan membangun masa depan Serie A agar tetap kompetitif dan dihormati dunia. Buktinya Como dikabarkan menolak akuisisi senilai 100 juta euro bukan karena sombong, tetapi karena mereka tahu persis bahwa masa depan mereka baru saja dimulai. Seperti asap kretek yang membumbung tinggi dari pabrik di Kudus, pengaruh Jarum kini mengalir jauh hingga tribun stadion di tepi Danau Como. Apa yang dilakukan grup Jarum adalah pernyataan diam melamun lantang bahwa sepak bola bukan monopoli barat dan bahwa profesionalisme bisa datang dari manapun, termasuk dari Indonesia. Como 1907 telah mengubah narasi dari klub yang hampir mati menjadi penantang yang layak diperhitungkan, siap menulis ulang sejarahnya di level tertinggi Italia.